Sekilas cerita Dukuh Pandansari, desanya Kalimlingi, Kecamatan Brebes, itu berada di utara garis pantai Pulau Jawa. Sejarahnya bahwa kampung ini dulu itu terjadi karena banyak sedimentasi di sekitar pantai, sehingga terbentuklah kampung yang namanya Pandansari. Namaku Wiru Maharani, seorang mahasiswi tingkat akhir yang sedang melakukan penelitian lapangan di salah satu kabupaten yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di Jawa Tengah. Ya, Kabupaten Brebes. Ngenalaken arane aku Rusjan, kebenaran dipercaya karo masyarakat dadi ketua kelompok masyarakat pelestari hutan pesisir, sekaligus dadi ketua kelompok Pok Darwis, dan ada tambahan maning dadi komandan satuan tugas jaga segara, yaitu Pak Wasmas. Sebenarnya yang lebih kental di sini itu memang budaya menurut kami, karena kampung kami itu warga masyarakatnya dulu semuanya itu pendatang. Kenapa saya bilang pendatang? Karena di sini dulu masih kosong kampung di pinggir pantai, kemudian banyak para orang-orang pendatang yang mengelola tambak dari luar kota, dari berbagai kota, kemudian jadi warga desa sini. Nah, mungkin budaya nenek moyang dulu kami seperti itu. Artinya rasa gotong royongnya lebih kuat, rasa gotongnya lebih kental, dan rasa semangat kebersamaannya lebih mengena, sehingga kami kesininya untuk mengajak masyarakat yang lebih saling menyadari bahwa ini adalah untuk kepentingan masyarakat luas. Itu agaknya tidak ada kesulitan. Pada tahun 2007 waktu itu kita mengumpulkan masyarakat dari Karang Taruna, RT, RW, kemudian tokoh-tokoh masyarakat. Kita berembuk, kalau alam sudah seperti ini, kemudian dibiarkan begitu saja, tambak kami sudah hancur, maka otomatis lambat laun pemukiman kita akan terusir, karena terbukti sudah ada 4 rumah yang hancur dan hilang terbawa ombak. Nah, disitulah rupanya masyarakat merasa tergugah dengan ada kalimat kita, kampungnya akan terusir. Oleh karena itu dari mulai tahun 2007 itu masyarakat begitu semangat, kompak untuk merubah nasib. Artinya ingin menyelamatkan pemukiman ini agar tetap masih bertahan hidup di sini. Sehingga pada tahun 2007 awal kita menanam kurang lebih 150.000 pohon batang mangrove dengan luasan kurang lebih sekitar 1,5 hektar. Kalau kita lihat tadi itu berada di jembatan ke arah timur. Nah, disitulah kami mencoba menanam, sekalipun banyak tantangan dari masyarakat. Loh, ngapain Pak Rusjan ngajak-ngajak kita nanam? Sedangkan yang namanya ombak, yang namanya erob itu tidak bisa dibendung dengan apapun. Kok ngajak-ngajak nanam, membadir, percuma. Itu dibantah oleh masyarakat. Tapi kami mencoba untuk mengajak dan untuk memberikan arahan bahwa ternyata mangrove yang sudah tumbuh dengan baik itu akarnya akan saling mengikat dan bisa menguatkan untuk bisa menjadi penghalang ombak. Hidup ini agar bermanfaat bagi orang lain. Jadi itu prinsipnya. Dengan buat apa kita punya ilmu nggak dimanfaatkan untuk orang lain, buat apa kita punya tenaga nggak dimanfaatkan untuk orang lain, buat apa kita punya harta dimiliki sendiri nggak bisa berbagi. Jadi tolonglah, hidup ini harus bermanfaat buat orang lain, itu prinsip.
Jadi saya enggak apa sekali dua kali setiap pertemuan saya ngomong seperti itu. Jadi itu moto kami, membuat anak-anak biar semangat bahwa hidup adalah semangat dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Ya, di sanalah aku ketika itu. Seorang diri menginjakan kaki di sebuah tempat yang bahkan belum pernah aku kunjungi sebelumnya. Tapi tentu, ketangguhan dalam diriku ini akan menguatkan tekadku mencari berbagai informasi untuk melengkapi bahan tugas akhir kuliahku. Aku yakin akan ada banyak hal yang bisa aku ceritakan dalam perjalanan kali ini. Terlebih, jika bicara tentang alam dan budaya, Indonesia tidak akan ada habisnya. Halo, Kamu masih di Kaliwingi? ya, kenapa? Kamu baik-baik aja kan di sana? Ya, aku baik. Desa Kaliwingi indah. Masyarakatnya juga ramah. Oh iya, gimana risetnya? Masih berjalan. Ya, walaupun ada sedikit hambatan. Narasumbernya masih belum bisa ditemuin. Udah, cuma ada beberapa jadwal yang harus disesuaikan. Apa perlu aku bantu kamu di sana? Gak usah, makasih. Aku bisa sendiri kok. Udah dulu ya. Aku berburu, udah ada janji. Untuk mengajak masyarakat kampung bareng-bareng dandani kampung, dandani alam, kendala, tantangan, hambatan luar biasa. Tapi nyong percaya, nyong yakin Gusti Allah mboten sare. Sacuil apapun sing dilakukna menungsa mesti ana imbalane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalaken nyong Mas Hadi. Nyong warga Dukuh Pandansari, Desa Kaliwingi. Dina kiye nyong menyampaikan sesuatu yang mungkin ana manfaat kanggo sampean kabeh. Pekerjaane nyong sehari-harine ya biasa jadi wong tani. Cuman tuntutan lingkungan, tuntutan kondisi alam, sampai akhirnya nyong terlibat ataupun ngeblung atau masuk ke pelestarian konservasi lingkungan, khususnya mangrove ataupun bako-bako. Seiring berjalannya waktu, mangrove ini didorong untuk mendapatkan nilai positif atau nilai tambah berupa peningkatan untuk kesejahteraan masyarakat, yaitu dikelola sebagai ekosistem atau ekowisata. Jadi ekosistem mangrove yang sudah cukup bagus ini dengan luasan kurang lebih sekitar 250 hektar, 40 hektarnya saya persiapkan untuk kegiatan-kegiatan ekoturisme ataupun wisata ekologis. Satu-satunya jalan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah bagaimana menggerakkan atau memanfaatkan potensi yang ada di kampung ini agar bisa dijadikan nilai tambah berupa jasa lingkungan. Kita menyadari betul bahwa dulu nenek moyang kita adalah seorang pelaut, seperti pada saat saya masih kecil. Itu selalu dinyanyikan lagu-lagu taman kanak-kanak, nenek moyangku seorang pelaut. Dan seperti pemerintahan Jokowi dengan nawacitanya, maritim adalah merupakan budaya
Sehingga kalau kebudayaan maritim itu mau dibangkitkan kembali, maka masyarakat pesisir harus dikuatkan. Dan alhamdulillah dari sektor pariwisata ini teman-teman sudah mulai mendapatkan perhatian dari peningkatan ekonomi, di samping tetap melakukan pelestarian alam. Sehingga ini yang dimaksud dengan ekonomi selaras dengan alam. Sehingga manusia itu kalau sudah selaras dengan alam, alam pun akan memberikan nilai positif ataupun nilai lebih kepada kita. Pekerjaan lingkungan tiada akhir dan tiada tepi. Dan sampai kapanpun ini merupakan awal. Kami masih membutuhkan kader-kader lingkungan, kader-kader pesisir, masyarakat pesisir tangguh yang bisa menjaga kelestarian alam. Tidak hanya di Brebes. Semua anak-anak muda yang ada di pesisir atau mereka-mereka yang ada di hutan-hutan kemudian peduli terhadap lingkungan, mari bergerak bersama. Karena sejatinya alam ini sedang menunggu perubahan dari kita untuk berperilaku yang lebih bijak. Sehingga saya berharap dan saya tetap akan berdoa, alam biar tetap lestari. Bumi biar tetap menjalankan rotasinya sesuai dengan kenyataan. Tetapi alam apabila dirubah arahnya, maka dia pun akan membalikkan dengan bencana. Sehingga saya berharap ke depan pun masih ada kader-kader lingkungan, masyarakat-masyarakat yang peduli lingkungan. Karena sejatinya segala sesuatu harus bisa selaras. Hari itu, aku mencari lebih banyak informasi mengenai alam dan budaya desa Kaliwulingi. Dan pada saat itu, aku mendapatkan informasi bahwa akan ada kegiatan sosialisasi daerah pengembangan usaha garam rakyat untuk para petambak garam, kunjungan ke pabrik garam integrasi, dan kunjungan ke hutan wisata Dewi Mangrove Sari yang akan dihadiri oleh Dirjen Pengelolaan Ruang Laut dan Direktur Jasa Kelautan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Bupati Kabupaten Brebes. Aku berharap dapat bisa bertemu dengan beliau-beliau dan mendapatkan banyak informasi yang sangat kuat untuk penelitian yang sedang aku lakukan. Kami sangat memperhatikan sekali masyarakat pesisir. Jadi kalau kita tambak-tambak garam kita perbaiki, kita benahi, insya Allah ke depan kita berharap bahwa tidak ada lagi impor garam. Aku tidak akan lupa hari itu. Mungkin aku terlalu kelelahan di hari sebelumnya. Hingga hari itu, aku melewatkan beberapa agenda yang seharusnya aku datangi untuk mendapatkan informasi. Namun, tekad dan semangatku tidak pernah berhenti begitu saja. Di sana, aku berupaya penuh untuk mengejar informasi yang terlambat aku dapatkan.
Di sana, aku benar-benar merasa begitu terpukul karena aku tidak bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Meski aku pun mengetahui sebelumnya bahwa tidak hanya di lokasi itu saja kegiatan berlangsung. Namun, ada beberapa kunjungan lain yang didatangi langsung oleh beliau-beliau. Salah satunya adalah pabrik garam integrasi milik Pak Suginoto, seorang tokoh petambak garam dan ketua koperasi garam Mutia Fajar Harapan. Program Pugar atau Usaha Garam Rakyat adalah program yang merupakan amanah dari Undang-Undang 7 tahun 2016, yaitu perlindungan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam. Dan kita sudah melakukan 4 pendekatan dalam program Pugar ini, tidak hanya produktivitas, kualitas, tetapi juga kontinuitas dan membangun kelembagaannya. Program Pugar diharapkan menjadi bagian dalam membangun kepercayaan diri petambak untuk berpartisipasi aktif memproduksi garam berkualitas untuk kemajuan bangsa. Terima kasih. Kepada para petambak garam, saya harapkan tetap semangat memproduksi garam yang berkualitas supaya kita tidak impor garam lagi. Prosesnya garam dari dulu memang intinya semakin perkembangan zaman semakin berubah. Tahun 85 sampai tahun 2010 tradisional. Setelah tahun 2010 berjalan, saya memakai biomembran di tahun 2013. Alhamdulillah dengan perkembangannya, dengan kualitas baik, mendukung, menghemat energi tenaga, artinya kita bikin garam, setelah panen kita tidak usah mencuci lagi karena garamnya sudah bagus. Setelah dengan adanya teknologi integrasi dari KKP, bekerja sama dengan Dinas Perikanan Kabupaten Brebes, saya sebagai pengurus dengan bekerja kerasnya saya dan teman-teman di lapangan bisa menghasilkan kualitas garam yang terbaik di Kabupaten Brebes. Ya, Biru, aku kayaknya mau berangkat ke sana. ngapain kamu kesini? Lagian aku juga udah mau pulang. Kenapa? Emang kamu udah beres risetnya? Belum. Tapi kayaknya untuk riset sekarang cukup dulu. Jangan bilang kamu gagal lagi risetnya. Kamu nggak perlu tahu, itu urusan aku. Aku mau nemenin kamu di sana. Gak usah. Makasih banyak. Aku nggak perlu itu. Kalau apa Bu, kalau desa kayak gini sebenarnya banyak nggak sih di Brebes Ya, banyak sih, 292 desa. yang kena abrasi? Ada 5 kelurahan, penduduk kita juga 1.900.000. Banyak Bu. Iya, ini nanti kalau ada kawasan industri harapannya kan nggak ada kemiskinan, tingkat ketersediaan lapangan pekerjaan juga ada. Ya Perpres 79 tadi harus implementatif Bu, Brebesnya biar nanti Bu jadi lebih lain. meningkat ekonominya.
Maaf mengganggu waktunya sebentar. Perkenalkan, saya Biru Maharani, mahasiswi dari Kelautan dan Perikanan. Kebetulan saya sedang menyusun penelitian untuk tugas akhir. Jika berkenan, boleh saya memberikan sedikit pertanyaan? Oh, silakan. Silakan. Oke. Pertanyaan terakhir, Kak. Pesan dan harapan apa yang ingin Bapak dan Ibu sampaikan? Khususnya untuk masyarakat di sini dan umumnya untuk masyarakat luas. Kalau Pandansari ini adalah contoh pengembangan desa wisata bahari yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi ini kami akan mengembangkan hampir 500 desa yang sama dan Pandansari ini adalah sebagai contoh. Sehingga kami berharap upaya mengembangkan desa wisata bahari itu pertama adalah kita bisa mengembalikan ekosistem seperti inilah mangrove dan lainnya yang dulunya kena abrasi sekarang menjadi lokasi wisata. Yang kedua yang pasti adalah meningkatkan pendapatan masyarakat. Ada alternatif lain, ada warung yang dibuka, ada penginapan, guest house yang dibuka. Nah itu menjadi alternatif masyarakat selain sebagai nelayan. Dan itu akan kita kembangkan di lokasi dan Pandansari adalah contohnya. Gitu. Bagaimana menurut Ibu? Ya, jadi kalau saya Mangrove Sari ini saya bikin sebuah pusat keramaian. Pertama untuk tempat wisata, yang kedua untuk UMKM biar mereka itu bisa menghasilkan. Terus tempat untuk mereka berkunjung ke sini. Makanya kemarin di 2017 kami pemerintah daerah menganggarkan trafficking 1 kilo kurang lebih guna untuk biar mereka itu bisa putar-putar jalan-jalan di Mangrove Sari ini. Luar biasa. Brebes sejen karo liyane Mangrove Sari langka padane. Pada awalnya, memang aku sedikit pesimis untuk melanjutkan penelitianku di sana. Terlebih, di situasi yang sama, seseorang yang berusaha terus menghubungiku itu memaksa untuk bisa menemani proses penelitianku di sana. Meskipun aku tahu, dia memiliki maksud lain. Dan aku tetap memilih sendiri. Namun, siapa sangka, ada hal yang tak terduga terjadi. Ya, meskipun aku tidak bertemu dengan Pak Dirjen, tapi aku bisa bertemu dengan Pak Direktur yang banyak memberikan data dan informasi yang kuat untuk melengkapi bahan penelitianku, ditambah dengan semangat dan informasi akurat dari Bupati Brebes. Hari itu adalah hari terakhir penelitianku di Desa Kalulingi. Tentu hal yang paling menarik adalah mengetahui lebih banyak informasi mengenai beberapa tempat menarik lainnya yang ada di sana. Ya, pada waktu itu aku menggali informasi ke salah satu pembatik di Sanggar Batik khas Brebes. Siapa yang tak mengenal batik? Sebuah kain bermotif khas yang telah diakui oleh UNESCO sebagai salah satu warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi milik Indonesia. Apalagi? Kamu di mana? Aku masih di Desa Kalulingi. Kenapa? Aku udah sampai di Brebes. Ngapain kamu kesini? Aku mau bantu kamu, Biru. Aku nggak butuh itu. Kamu harus inget ya. Kamu itu udah bukan siapa-siapa aku lagi. Kamu udah punya dia. Aku nggak mau kamu nyakitin perasaan pacar kamu kayak dulu kamu nyakitin perasaan aku. Kamu di mana? Aku kesana sekarang. Enggak, cukup. Makasih sebelumnya. Maaf, tapi kamu harus jaga perasaan dia.
Sebuah perjalanan yang cukup memberikan banyak cerita untukku kala itu. Perasaan yang berubah-ubah sangat mengujiku terhadap seberapa tangguh aku untuk tetap bertahan dan berjuang di jalan yang aku tempuh untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Kaliwlingi Brebes tidak hanya memberikan pesan tertulis untuk kebutuhan tugas akhirku, namun lebih jauh dari itu, desa yang begitu hangat akan pesannya terhadap alam yang harus kita rawat dan jaga, memberikan makna yang kuat akan sebuah tanggung jawab sekelompok manusia terhadap lingkungan tempat mereka tinggal. Bahkan, makna budaya yang terkandung melalui mata pencaharian yang mereka geluti sejak sekian lama, memberikan pesan tersendiri tentang betapa kayanya Indonesia. Begitu banyak sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang perekonomian masyarakat. Aku sangat bersyukur memiliki kesempatan yang sangat berharga ini. Semoga kisahku memberikan banyak pesan yang bermanfaat untuk siapapun yang mengetahui. Inilah aku, dengan bangganya menjadi wanita tangguh, terlahir di negara yang kaya akan kesuburan tanah dan laut. Sumber kehidupan berasal dari laut. Biru, akulah samudra.